Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-39 ayat 32 sampai yang ke-43. Judul renungan kita pada hari ini adalah Sampai Tuntas. Sebuah pekerjaan yang dimulai dengan baik tidak akan ada artinya jika akhirnya berhenti di tengah jalan. Tidak sedikit orang memulai pekerjaannya dengan sangat baik seperti melakukan perencanaan, mengerjakannya dengan ketekunan, bahkan disertai dengan pengorbanan banyak hal demi terwujudnya hasil. Tapi ternyata pekerjaan itu tidak terselesaikan dengan baik. Tidak tuntas, malah tidak jarang berantakan di tengah jalan. Bacaan firman pada hari ini menulis tentang orang-orang yang bekerja membangun kemah suci, membuat perabotan dan mengerjakan pakaian imam. Pekerjaan ini terlihat sangat rumit dan sulit. Tetapi para pekerja itu memulai pekerjaannya dengan sangat baik, bahkan mampu menyelesaikannya sampai tuntas. Pekerjaan itu tidak hanya tuntas, namun juga disertai dengan sebuah tanggung jawab berupa pelaporan penggunaan uang oleh para pelaksananya. Ada serah terima hasil pekerjaan itu pada Musa. Dan catatan penting yang menunjukkan tuntasnya pekerjaan yang dipercayakan itu adalah bukti bahwa mereka bekerja tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pembangunan kitab Kemah Suci adalah karya terindah yang pernah dikerjakan umat Israel masa itu. Mereka menuntaskan pekerjaan itu bukan karena hebat, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Pekerjaan yang sesungguhnya berat dan rumit itu mampu diselesaikan karena mereka taat melakukan setiap petunjuk Tuhan. Demikian kita selayaknya menyelesaikan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita, meski terasa berat. Ketika kita taat pada firman-Nya, maka Tuhan akan menolong kita untuk menuntaskannya. Tanpa konsistensi untuk mengikuti petunjuk Tuhan, sebuah pekerjaan yang diawali dengan baik pun akan berakhir dengan sia-sia. Oke, mari kita lihat ya. Mengenal kemah suci, aspek teologis, serta penerapannya dalam kehidupan kita. Nah, bacaan kita diambil dari Keluaran 39 ayat 32 sampai 43. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan. Itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya minyak untuk penerangan. Mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah. Mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya. Bejana pembasuhan dengan alasnya. Layar pelataran tiangnya dan alasnya dan tirai untuk pintu gerbang pelatarannya, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Nah, saudara, ini sastra ini ya. Ini namanya perikop sandwich ya, karena ayat 32 itu sebagai ayat pembuka, dan kemudian ayat 42 dan 43 sebagai penutup. Ini memiliki nada yang sama. Intinya, mereka ketiga ayat ini membicarakan begini ya. Tepat seperti yang diberikan Tuhan kepada Musa, demikianlah orang Israel melakukan pekerjaan melengkapi atau membuat kemah suci itu. Intinya seperti itu. Jadi, yang perlu ditekankan di sini adalah orang Israel melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan.
Gitu ya. Detail kemah suci sangat terperinci, baik antara bahan yang digunakan dan ukuran yang diminta. Dan kepresisian itu menghasilkan suatu pekerjaan yang sangat-sangat indah. Jadi di sini dikatakan ya, orang yang benar-benar menaati firman Tuhan itu detail banget gitu ya. Sak ukurannya, bahannya, semuanya itu mereka taati. Nah ini ya, saya pernah melihat suatu video orang yang tertarik sama budaya-budaya Jepang. Terus orang itu diberi kesempatan untuk pergi ke Jepang, dan salah satunya itu gergaji Jepang dia. Orang itu suka sama kerajinan kayunya Jepang. Nah, salah satu alat yang dipakai itu gergaji Jepang namanya nokogiri. Jadi jenis gergaji yang digunakan dalam pengerjaan kayu dan pertukangan Jepang yang memotong dengan gaya tarik. Jadi motongnya itu pada waktu narik tidak seperti kebanyakan gergaji Eropa yang motongnya dengan gaya dorong. Jadi gergaji Jepang ini yang menariknya tuh gini ya. Saudara kalau lihat ya, ini giginya, ini satu persatu, ini memiliki sudut yang sama. Dan ini handmade. Jadi waktu itu diceritakan pembuatannya, kalau sudutnya tuh miring, pokoknya tidak sama ya, pasti ketajamannya tuh berkurang gitu loh. Jadi ini luar biasanya gergaji Jepang seperti ini ya. Nah, ini sebagai contoh bahwa kemah suci juga dibangun dengan model seperti ini. Ukurannya itu presisi banget. Kalau misalkan Anda tidak taat terhadap kepresisian ini, maka Anda sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitu ya. Atau kalau diilustrasikan dengan gergaji Jepang ini, ketika sudut-sudutnya ini tidak pas, derajat-derajatnya tidak pas, ketajamannya juga tidak pas, maka yang terjadi adalah gergaji ini sudah kehilangan fungsinya sebagai alat pemotong. Artinya, kalau kita tidak memiliki kepresisian dengan Tuhan, maka fungsi kita sebagai orang yang seharusnya menjadi terang bagi banyak orang, fungsi itu sudah gagal. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar kemah suci. Kemah suci ini seperti ini ya. Jadi karena mereka tuh nomaden, pindah-pindah, maka mereka tidak bisa mendirikan bait Allah. Mereka harus peribadannya menggunakan kemah. Karena kemah itu bisa dipindah-pindah, nomaden. Nah, kemah suci kira-kira bagi yang belum tahu, gambarannya itu seperti ini. Jadi di sini ada mesbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, kemudian ini ada kandil, ada bahasa Ibraninya itu menorah, terus ini ada roti 12 itu, meja saji itu. Kemudian ini ada mesbah korban ukupan, minyak urapan ada di sini. Kemudian di dalamnya itu adalah tabut perjanjian, ini ruang kudus, ini ruang maha kudus. Dan ini yang digambarkan seperti apa ini ya? Seperti cahaya berkilat-kilat. Ini adalah Shekinah Glory, yaitu kemuliaan Allah yang turun di atas tabut ini. Gitu ya. Kurang lebih kemah suci seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah gambar daripada imam besar yang membawa daripada ukupan. Kemudian di dadanya ini ada 12 batu yang mewakili daripada 12 suku Israel. Oke, kita lanjut. Ayat 34 dikatakan, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Ini ya. Tudung dari kulit lomba-lomba. Ini tabir penudung. Jadi kemah pertemuan ini ternyata ada tudung-tudungnya. Kalau lengkapnya ada kulit lumba-lumba, ada kulit domba, ada bulu kambing, terus kemudian ini ada tudung tabernakel. Seperti ini modelnya tudung kemah pertemuan. Ya. Kemudian tabut perjanjian, ayat 35 dikatakan, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, kayu-kayu pengusung, dan tutup pendamaian itu ini. Nah, tabut perjanjian ini terletak di ruang Maha Kudus. Di dalamnya itu terletak ada 2 loh batu. Ini yang pernah difilmkan oleh Indiana Jones 1 ya. Raiders of the Lost Ark gitu ya.
Itu tabut yang hilang nih ya, ini nih ya. 36, meja segala perkakas dan roti sajian. Ya ini meja sajian itu tuh modelnya kayak gini ya. Jadi ini ada 66, jadi melambangkan dari rata 12 suku Israel. Nah ini ada semacam ada kayu-kayu seperti ini, tujuannya adalah untuk apa? Supaya bisa diangkat. Ya loh, supaya lebih mudah untuk diangkat. Karena ingat ini adalah kemah. Nah, kandil dari Mazmur ini lampu-lampunya harus teratur di atasnya. Nah, ini kandil, ini ada jumlahnya ada 7. Ini atau disebut sebagai bahasa Ibrani-nya itu menorah. Ayat 38, mesbah dari emas, minyak, urapan, ukupan wangi-wangian. Nah, ini mesbah pembakaran korban ukupan. Nah, di antara sini itu ada tirai pemisah, ruang kudus dan ruang maha kudus. Modelnya seperti ini. Kalau kita lihat di Dena, nah ini ya, ruang pemisah, ruang kudus dan maha kudus itu seperti ini. Kalau tirai daripada ruang kudus dan halaman tuh ini. Nah, tadi yang dibicarakan kan berarti tirai pemisah ruang kudus dan maha kudus, berarti yang di bagian dalam. Oke, ayat 39. Mesbah-mesbah dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dan alasnya. Jadi ini ada dua hal ya. Ada mesbah korban bakaran dan juga bejana pembasuhan. Nah, dua alat ini terletak di pelataran. Nah, kemudian terletak bagian luarnya itu adalah pintu gerbang pelataran. Ini ada pintu gerbangnya. Jadi ini ya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, tirai untuk pintu gerbang pelataran, tali-tali dan patoknya. Jadi kalau bagian dari yang tidak pernah berkemah ya, orang kalau berkemah itu kan selalu ada talinya dan kemudian dipatok supaya ada tiangnya yang digunakan yang ditarik tali itu bisa menyangga dengan kuat. Nah, ini maksudnya tali dan patok-patoknya itu seperti itu. Oke, sekarang makna kemah suci ya. Dari depan dulu ya pelatarannya. Jadi pelataran kemah suci itu seperti yang tertulis dalam Keluaran 27 ayat 9-11. Pelataran ini itu sebenarnya untuk memisahkan orang Israel dari dalam tabernakel atau kemah suci. Jadi orang Israel yang hendak masuk ke dalam kemah suci untuk beribadah harus membawa korban di pintu gerbang pelataran. Di sini kita mengerti bahwa makna pelataran kemah suci itu umat terpisah dari Allah yang kudus. Jadi umat yang berdosa kalau mau menghadap Allah yang kudus itu harus membawa korban persembahan. Korban itu untuk menggantikan daripada dosa-dosa orang yang ingin beribadah kepada Tuhan. Poin yang nomor 2, pintu gerbang yang berada di sebelah timur menunjukkan hanya ada satu pintu, satu gerbang untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak bisa memanjat atau mencari jalan lain. Hanya bisa lewat pintu gerbang pelataran saja. Nah, pintu gerbang pelataran ini memberikan tipologi mengenai Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk mendekat kepada Allah. Seperti yang ditulis Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi maksud Allah menyuruh pintu gerbang di sebelah timur ini juga menarik. Ini juga menjadi bayang-bayang sang pintu yaitu Yesus Kristus berasal dari suku Yehuda. Sebab di sebelah timur kemah suci atau tabernakel adalah perkemahan suku Yehuda seperti yang tertulis dalam Bilangan 2 ayat 3. Menarik sekali gini ya. Oke, bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini dipergunakan imam untuk membasuh tangan dan kaki. Ini menunjukkan Allah yang membasuh dan membersihkan orang berdosa. Nah, ini terletak di pelatarannya. Jadi sebelum menghadap Tuhan, maka pastikan bahwa orang yang menghadap itu dicuci bersih oleh kasih Tuhan. Nah, ini mesbah korban bakaran
Jadi ini terletak sama seperti di bejana pembasuhan, yaitu di altar atau pelataran. Mezbah ini terletak di tengah-tengah pelataran luar dan menjadi tempat pertama yang terlihat jika masuk lewat pintu gerbang pelataran. Di sini, para imam akan mempersembahkan korban kepada Allah. Lewat korban ini, Allah menebus dosa. Jadi sistemnya yang substitusi ya. Mezbah menunjukkan Allah menyelamatkan umat manusia dari keberdosaannya. Nah, sekarang kita melihat ruang kudus. Ruang kudus terdiri atas 3 bagian, yaitu kandil atau tempat lampu yang tadi yang kita lihat menorah itu ya. Jadi imam akan menjaga supaya lampu kandil itu tidak padam dengan menambahkan minyak untuk lampu. Kandil menunjukkan Allah satu-satunya sumber sinar, dan sinar kasih Allah tidak pernah padam, menerangi orang berdosa. Yang berikutnya adalah meja roti sajian yang terdiri atas 12 suku Israel. Jadi roti sajian mengingatkan bangsa Israel, karena dia ada 12 ya, tentang persekutuan Paskah dengan memecah-mecah roti. Roti sajian menunjukkan Allah yang bersekutu dengan umatnya. Yang keenam, mezbah pembakaran ukupan. Mezbah pembakaran ukupan atau incense, ini kayak bau-bauan yang keluar dari ukupan gitu ya. Jadi mezbah ini dipergunakan untuk membakar ukupan atau dupa. Wangi-wangian dan asap yang timbul dari pembakaran ukupan menekankan makna komunikasi Tuhan dengan umatnya. Bandingkan ketika Tuhan muncul dalam rupa asap di atas kemah suci dan berkomunikasi dengan Musa. Mezbah pembakaran ukupan menunjukkan Allah yang mau mendengarkan dan berkomunikasi dengan umat manusia. Jadi ini melambangkan adanya suatu relasi antara manusia dengan Tuhan, sehingga memang Tuhan itu datang dalam bentuk asap gitu ya, yang tadi itu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu mau datang menemui daripada umatnya. Nah berikutnya, kemah suci. Kemah itu adalah tempat pemisahan yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk ke sini. Jadi ini maksudnya yang ruang kudusnya ya, ruang maha kudus. Di depan bagian ini kemah suci ini, ruang maha kudus, terdapat kandil, mezbah pembakaran ukupan, dan meja roti sajian. Di bagian dalam kemah suci ada tabut perjanjian, yaitu yang ingat yang filmnya Indiana Jones ya, Raiders of the Lost Ark ya. Keseluruhan kemah suci menunjukkan Allah yang menetap dan bersama dengan umat. Jadi artinya Allah itu berdiam di tengah umatnya. Nah, tabir ini menarik ya, kertin, tabir. Tabir itu kan jadi pemisah antara bagian depan dan bagian dalam kemah suci. Nah, imam besar hanya bisa masuk sehingga batas tabir ini. Tadi tabir menunjukkan batasan absolut antara Allah dan umatnya. Allah adalah kudus terpisah dari umat yang berdosa. Tetapi luar biasanya, pada waktu Yesus itu di kayu salib, maka tabir bait suci itu terbelah. Ini kan kemah suci. Atau waktu zamannya Yesus kan sudah ada bait sucinya yang dibangun oleh Herodes. Gitu ya. Nah, ini tuh terbelah dari atas sampai ke bawah. Yang melambangkan bahwa Allah itu yang mencari, menginisiatif untuk menyelamatkan manusia, dan sudah tidak ada lagi batasan keterpisahan antara Allah dan manusia yang berdosa dapat bisa diperdamaikan dengan karya kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Begitu ya. Nah yang terakhir, 10 tabut perjanjian. Tabut perjanjian atau ark, ini dalamnya ruang maha kudus ya. Jadi tabut perjanjian ini selalu dibawa orang Israel kemanapun Allah menyuruh mereka. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah di antara orang Israel, sekaligus tanda kemahakuasaan Allah. Tabut menunjukkan Allah memerintah atas semua umat. Demikian penjelasan singkat tentang kemah suci dan peralatan-peralatan di dalamnya. Ya toh? Nanti ke depannya mungkin kita bisa menjelaskan lebih dalam tentang peralatan dalam kemah suci itu dan hubungannya dengan perjanjian baru
kaitannya penggenapannya dengan kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, jadi demikian penjelasan singkat daripada Kemah Suci. Tuhan Yesus memberkati.